Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan materi surat lamaran pekerjaan. Jadi tolong Ananda perhatikan baik-baik apa yang akan Ibu sampaikan tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, kenapa kalian belajar surat lamaran pekerjaan? Karena ketika nanti kalian lulus, baik SMA, mungkin kalau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, tapi kalau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, dengan kuliah pasti sangat penting belajar surat lamaran pekerjaan ini. Ya. Ingin melamar satu pekerjaan, secara utamanya berarti kalian harus memiliki surat lamaran pekerjaan ini. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Jadi antara pelamar kemudian ingin atau memohon sesuatu kepada satu instansi atau perusahaan untuk diterima bekerja di tempat tersebut. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan itu memuat satu identitas diri. Identitas diri itu apa? Nama lengkap, ya, kemudian umur atau tempat dan tanggal lahir. Biasanya kalian langsung tempat dan tanggal lahir saja. Kemudian alamat lengkap, ya, jangan lupa alamat lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian jabatan atau pekerjaan yang diinginkan. Kemudian kualifikasi ini terdiri dari pendidikan, apakah SMA, SMK sederajat, kemudian sarjana, sarjana pendidikan, sarjana teknik, atau dan lain sebagainya. Bisa juga kalau Anda misalnya sudah memiliki pengalaman bekerja, ya, walaupun 1 tahun juga sangat diperlukan karena kadang-kadang ada perusahaan yang menginginkan pelamar sudah bekerja, ya. Kemudian bentuk-bentuk surat. Bentuk surat itu surat resmi. Nah, bahasa yang digunakan biasanya tentu saja harus menggunakan EYD, bahasa yang baik dan benar. Ya. Boleh ditulis tangan, boleh ditulis di kertas folio bergaris. Boleh juga kalian ketik. Kalau ditulis tangan itu di kertas folio bergaris, sedangkan kalau diketik di kertas HVS ukuran folio atau kuartal. Nah, baik ditulis maupun diketik itu harus rapi, bersih, mudah dibaca. Ya. Kemudian bagian-bagiannya, strukturnya ada hal itu perihal, kemudian ada tempat, tanggal, alamat, ada salam pembuka, kemudian ada isi surat, ada salam penutup, tanda tangan, dan nama terang, ya, nama jelas apa Anda. Ingat tidak boleh nama panggilan ya. Kemudian untuk alamat sekali lagi harus sesuai dengan KTP kalau sudah punya KTP. Kalau tidak berarti menyesuaikan dengan yang kalian tinggal, KTP orang tua atau kartu keluarga, ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu apa? Daftar riwayat yang berisi kalian dari mulai masa pendidikan misalnya SMK, dari mulai SD-nya di mana, SMP, SMA, sampai SMA, kemudian jurusan apa, kemudian kalau kuliah berarti kuliah di mana. Ya, kemudian ada juga misalnya kalian pernah ikut berorganisasi di mana. Kemudian ada foto ijazah terakhir, kemudian sertifikat. Nah, ini perlu sekali sertifikat bahasa Inggris, kemudian kalian misalnya komputer, nah itu yang mendukung kalian ya. Kemudian SKKD atau sekarang SKCK, kemudian surat keterangan pengalaman kerja kalau sudah bekerja. Kemudian surat keterangan berbadan sehat ini juga diminta. Ini bisa didapatkan kalau saja di rumah sakit atau dokter-dokter yang telah ditunjuk. Fotokopi KTP, kemudian SIM, tapi juga diminta.
Kemudian pas foto. Diusahakan untuk pas foto adalah pas foto yang terbaru ya nak. Kemudian surat lamaran kerja dapat diajukan berdasarkan iklan, kemudian pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, permohonan instansi kepada misalnya ini sekolah, kemudian dari informasi seseorang, bisa juga inisiatif sendiri. Nah, kalau contoh dari iklan, ya, itu bisa kita temukan di surat kabar atau kalau sekarang kalian bisa buka bisa buka Google ya. Kemudian di sana ditemukan beberapa lowongan pekerjaan. Nah, ini contohnya. Contoh pembukanya ya. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian surat kabar apa, tanggal berapa, yang isinya menyatakan bahwa apa? Bahwa kalian ingin melamar bekerja di perusahaan tersebut sebagai apa? Ya. Kemudian bisa juga dalam harian apa, tanggal berapa, saya telah membaca iklan yang menyatakan bahwa PT apa, membutuhkan karyawan berkenan dengan tersebut, maka apa? Kemudian bisa juga menemukan Bapak Ibu dalam harian apa mengenai keperluan tenaga. Tenaga apa yang dibutuhkan, maka ya. Tuh. Saya kemudian dalam harian bla 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 tanggal berapa saya telah membaca iklan yang menyatakan bahwa PT bla 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 membutuhkan bla bla bla. Berkenaan dengan hal tersebut, maka nah sekali lagi untuk harian-harian surat kabar tersebut ya kalian jangan asal-asal saja, tapi kalian harus perhatikan juga tanggalnya. Kadang-kadang ada yang hanya dipasang 1 hari, 1 minggu, mungkin 1 bulan. Masa pengiriman. Dan kalian baru sudah 1 minggu, kok nggak taunya sudah tidak berlaku lagi. Kan itu sangat disayangkan. Jadi tolong diperhatikan. Ini bisa juga pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan. Contoh, berkenaan dengan pengumuman nomor berapa, tanggal berapa, tentang penerimaan karyawan PT atau instansi apa, maka yang bertanda tangan di bawah ini sekali lagi siapa ya. Kemudian permohonan instansi kepada kepala sekolah. Nah, ini kalian bercita-cita menjadi guru ya. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja, nah, tentu saja kalian menjadi guru kepala sekolah. Bu, aku bisa nggak Bu misalnya yang berbeda? Boleh-boleh saja ya, menyesuaikan ya. Kemudian informasi dari seseorang. Contoh, menurut informasi dari Bapak, siapa? Perusahaan Bapak, Ibu membutuhkan seorang karyawan. Dalam apa? Ya, sehubungan dengan hal tersebut, maka bla bla bla. Bisa juga inisiatif sendiri. Biasanya, nah ini yang paling sering dipergunakan adalah inisiatif sendiri. Misalnya yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian di bawah tulis nama, biasa, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan. Baru dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada perusahaan apa. Ya, dan harus diingat kita mau melamar apa yang dibutuhkan. Ya, perhatikan ini contoh surat lamarannya. Bogor, misalnya, perihal lamaran, pemasang iklan jalan ya. Ada hal itu singkatan perihal, kemudian ada lampiran, satu berkas. Kemudian YPH, YPH itu pendekan dari yang terhormat, tidak boleh pakai kepada lagi. Ini misalnya pemasang iklan jalan, harian, Kompas PO Box 1301 Jakarta. Nah, kalian perhatikan IYD-nya ya. Untuk Bogor, nama tempat pakai huruf kapital, kemudian bulan juga pakai huruf kapital. YTH, karena singkatan, diikuti tanda baca titik. Harian pakai huruf kapital, begitu juga dengan surat kabar. Spasi untuk dengan hormat, dia huruf kapital, kemudian H huruf kecil, diikuti tanda baca kompas. Ya, udah. Harian Kompas tanggal 26 Februari misalnya 2006, isinya menyatakan bahwa perusahaan Bapak Ibu membutuhkan tenaga administrasi. Maka yang bertanda tangan di bawah ini siapa namanya? Ya, nama, tempat,
koma, tanggal sekali lagi titik, mana singkatan, tapi kalian tidak usah singkat ya. Tempat, koma, tanggal lahir gitu aja. Kemudian alamat dan pendidikan. Ini ditulis pakai huruf kecil semua. Kemudian untuk titik 2 juga kalian harus lurus semuanya ya. Oke. Nah, ini dengan ini mengajukan permohonan untuk dipilih sebagai karyawan sesuai dengan lowongan tersebut. Saya dapat berdasarkan komputer, bisa atau dalam bahasa Inggris. Nah, ini ya pengalamannya. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan apa? Daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi ijazah SMK misalnya, fotokopi ijazah kursus, fotokopi sertifikat kartu kerja industri, kemudian SKKB dan paspor. Nah, untuk penulisan ini, boleh kalian menulisnya ke bawah ya. Satu, tidak usah pakai tanda kurung, boleh juga satu titik, kemudian daftar riwayat hidup. Kemudian 2, fotokopi di bawahnya. Karena ini pakai tanda kurung karena terus ya, pakai koma. Nah, itu ada SKKB atau yang sekarang SKCK. Kemudian untuk pas foto biasanya disebutkan juga pas fotonya sebanyak berapa lembar. Oke, kemudian kalimat penutup. Saya berharap kiranya Bapak Ibu berkenan menerima saya dan jika memerlukan wawancara, saya bersedia memenuhinya. Atas kata Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena saya mau tidak menyelami. Oke, nah ini contoh surat balasan lamaran pekerjaan. Nah, ini jenisnya ada panggilan sebagai diterima, kemudian ada penolakan. Nah, kalau panggilan tentu saja senang ya, karena diterima. Kalau ditolak, tapi jangan cepat putus asa. Oke, biasanya panggil isinya berisi kapan harus hadir, di mana, dan siapa, apa keperluannya, maksudnya kelengkapan apa yang harus dibawa. Ya. Dan ingat, kalau panggilannya tentu saja kalian harus menyesuaikan, perhatikan waktunya. Waktunya, kalau disusun bersama dengan kalian misalkan 15 menit sebelumnya jam 8 kurang, jam 1 jam 8 malah jam 8 lebih. Kemudian persiapkan apa saja yang mesti dibawa, harus dibawa. Cek di rumah satu. Kemudian ada penolakan, isinya ucapan terima kasih atas kiriman surat lamaran, biasanya penyesalan karena belum dapat menerima, kebiasaan alasan penolakan dan harapan yang membesarkan hati. Nah, jika baru pertama kali kalian mengirim surat lamaran pekerjaan, tapi ternyata kalian apa ditolak, jangan berkecil hati, tetap semangat. Ya, peluang masih ada, berarti oh saya harus terus diri, saya harus meningkatkan kualitas diri saya. Teruslah, terus mencoba. Cari informasi dari berbagai hal, dari berbagai bidang, ya, dari teman, dari tadi surat kabar yang lainnya. Asalkan ingat informasi tersebut harus benar-benar akurat, ya. Kemudian harus perhatikan lagi, gunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Kemudian, ungkapan penolakan lebih terasa halus jika didahului oleh kata maaf, mohon maaf, atau dengan sangat menyesal. Ya. Dan hindari penggunaan kata ditolak atau tidak terima. Ganti dengan yang konotasinya lebih halus. Belum dapat kami penuhi lowongan. Belum dapat kami penuhi, lowongan telah terisi, Anda terlambat mengajukan lamaran, atau belum ada formasi yang cocok bagi Anda. Ini contohnya, kalau panggilan, selalu pakai kop surat ya nak ya. Lampirannya tidak ada. Kemudian kepada saudaranya siapa, ini contohnya. Perhatikan, yang terhormat saudara Maulida Melani, Jalan Melani, nomor 27, kode. Yang hormat, setelah kami tentang lamaran saudara, maka kami beritahukan bahwa saudara diterima sebagai karyawan di kantor kami. Ya. Tuh. Pada kesempatan tersebut diharapkan agar saudara membawa semua ijazah asli dan surat-surat lain yang kami perlukan. Kami menanti kedatangan saudara. Ya, oke. Mungkin perjumpaan dari kali ini sudah selesai. Untuk surat lamaran pekerjaan pembuka, nanti masih ada lagi tentang surat lamaran pekerjaan.
Sampai ketemu di edisi yang akan datang. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, puput, puput. Oke, ini kan recording saya ini kan udah. Save-nya ada di mana sih? Gue udah di save belum? Belum, tadi. Deg-degan. Ini udah nyambung ke WiFi kan? Heeh.